Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik dalam pembelajaran matematika dasar, yaitu limit fungsi. Ya, di video ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya konsep dari limit fungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah mengalami beberapa contoh dalam beberapa kondisi dari contoh-contoh ini ya. Misalnya ini di contoh yang pertama, kita memahami letak suatu tempat, misalnya di sini letak rumah Adil itu dekat dengan rumah Takdirul. Atau ketika hari sudah mendekati senja, datanglah teman yang ditunggu-tunggu. Atau kalian juga mungkin pernah mendengar nilai ujian final matematika bisnis dari Adil itu hampir 100 ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kita di sini, seberapa dekat besaran-besaran atau nilai-nilai pada contoh di atas itu dengan besaran atau nilai yang sebenarnya? Ya, karena di sini kita menggunakan kata dekat, mendekati, hampir, tapi sebenarnya seberapa dekat yang dimaksud dalam pernyataan-pernyataan ini. Nah, dalam matematika, pendekatan seperti contoh tersebut dikenal dengan konsep limit. Ya. Secara bahasa, limit itu berarti batas atau membatasi atau mempersempit atau mendekatkan. Ya, artinya di sini dia mendekati tapi tidak pernah sampai pada titik yang kita maksud atau pada nilai yang kita maksud. Nah, kita lihat lebih jauh. Kita lihat pada contoh-contoh ini, beberapa contoh yang akan saya sajikan selanjutnya ini itu terkait dengan masalah-masalah pendekatan ya. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar segi banyak dalam sebuah lingkaran ya. Dimulai dengan ada segitiga dalam sebuah lingkaran, terus ada ini segitiganya yang sama sisi ya. Begitu juga ada segi 4 atau persegi dalam sebuah lingkaran. Terus ada segi 6 ya, segi 6 yang beraturan dalam sebuah lingkaran, seterusnya ya. Jadi dalam lingkaran ini dibuat bidang segi n ya, yang mana segi n itu berarti panjang sisinya dia semua sama ya. Sedemikian sehingga titik-titik sudutnya itu dia berada pada lingkaran. Nah, tentu saja kita bisa bayangkan kalau semakin banyak nilai atau nilai n-nya, semakin banyak sisi dari segi n ini, maka luas dari segi n ini akan mendekati luas lingkaran. Tapi pertanyaannya apakah dia akan sama dengan luas lingkaran? Ya, itu jawabannya adalah tidak ya. Kenapa? Pasti setiap kita menggambarkan segi n sampai sebesar apapun nilai n yang kita punya, pasti kita akan selalu punya ruang kosong antara sisi dari segi n tersebut dengan lingkarannya. Contoh masalah yang kedua, di sini ada masalah penjumlahan dari bentuk 1/2 pangkat. Ya, di sini ada 1/2 tambah 1/4, itu hasilnya 3/4. Terus 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8, 7/8. 1/2 tambah seterusnya sampai 1/16, kita dapatkan 15/16, dan seterusnya ya. Di sini bentuknya itu penjumlahannya adalah penjumlahan dari 1/2 pangkat n, di mana n-nya itu bilangan asli. Ya, kalau kita dapatkan itu bentuk penjumlahannya akan sama dengan ini ya. Nah, pertanyaannya apabila jumlahnya dilakukan untuk n sangat besar, berapakah tepat hasil yang akan didapatkan? Ya. Hasil tepatnya itu akan sangat sulit untuk kita tentukan, tapi kita bisa memastikan kalau hasil penjumlahan ini akan mendekati nilai 1. Ya. Kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Di sini seseorang akan berangkat ke tempat kerja menggunakan sepeda motor. Dari rumah pukul 7. Ya, dia berangkat dan sampai di tempat kerja pukul 7.30. Ya. Berarti perjalanannya ini selama kurang lebih 30 menit. Jarak antara rumah sampai ke tempat kerja adalah 15 km. Orang tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata, yaitu kita tahu bersama kalau kecepatan itu kita bisa dapatkan dari jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 15
karena kita mau cari kecepatannya dalam bentuk kilometer per jam, berarti waktunya itu adalah kita rubah ke bentuk jam ya. Tadi 30 menit berarti sama dengan setengah jam atau 1/2 jam. Makanya di sini 15 per 1/2 ya, itu sama dengan 15 kali 2 sama dengan 30 km per jam. Ya, jadi kita punya kecepatan rata-rata dari orang tersebut mengendarai sepeda motor adalah 30 km per jam. Nah, secara umum, apabila pada pukul 7 lebih 10 menit, orang tersebut itu telah menempuh jarak sejauh X kilometer. Ya, jadi berapapun T-nya ini ya, kita tidak tahu T-nya berapa, tapi setiap dia bergerak sejauh T menit, maka dia akan menempuh suatu jarak tertentu. Dari situ kita bisa tuliskan kalau kecepatan rata-rata orang tersebut berkendara adalah X per T kilometer per menit. Ya. Atau kalau kita rubah ke jam itu sama dengan 60 kali X kilometer per jam. Ya. Kenapa? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah berapa sesungguhnya kecepatan orang tersebut dalam berkendara ketika jam menunjukkan pukul 7 lebih T menit. Ya. Pertanyaan ini cukup sulit dijawab karena nilai perbandingan jarak tempuh dan selang waktu yaitu delta X per delta T itu akan menjadi mendekati 0/0. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu seberapa karena kita akan selalu menghitung selisih jarak dan selisih waktu yang sangat kecil ya, karena kita mau lihat setiap perubahan T menit itu berapa ya, sementara menitnya ini bisa saja sangat dekat ya, makanya dia itu akan mendekati 0/0. Nah, walaupun ini sulit ditentukan, kita bisa dapatkan nilai pendekatannya. Nah, dalam matematika bentuk delta X per delta T ini dia dikenal dengan kemiringan garis. Nilai eksak atau nilai pasti dari kemiringan ini dengan kondisi seperti tersebut di atas sangat sulit ditentukan. Namun nilai pendekatannya itu mudah untuk kita tentukan ya, tidak begitu sulit. Nah, proses menentukan nilai pendekatannya itulah yang menjadi ide dasar dari konsep limit. Nah, jadi kita bisa mengatakan kalau limit itu menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus mendekati suatu nilai tertentu. Ya. Jadi secara konstan variabel itu bergerak ke suatu nilai tertentu tapi tidak sampai tepat di nilai tersebut. Ya, dia hanya bergerak mendekati secara terus-menerus. Nah, pada prinsipnya, nilai-nilai yang terletak pada sumbu vertikal dapat dipakai untuk menggambarkan nilai sebarang dari besaran atau variabel. Demikian pula nilai-nilai yang terletak pada sumbu horizontal. Kalau pada beberapa konsep yang Ibu jelaskan kemarin itu kita mengatakan kalau di sumbu horizontalnya itu kita bisa letakkan variabel-variabel bebasnya, sementara di sumbu vertikal kita letakkan variabel terikatnya. Nah, di sini apabila nilai pada sumbu Y atau sumbu vertikal menyatakan jarak tempuh benda yang bergerak dan nilai pada sumbu X itu menyatakan waktu tempuh, maka kemiringan itu dia akan mempunyai arti sebagai kecepatan atau laju rata-rata ya, gradiennya tadi. Nah, misalkan kalau kita punya pada fungsi lain seperti fungsi permintaan dengan P sebagai variabel terikat atau harganya, maka gradien dari delta P per delta Q itu menunjukkan laju perubahan harga per satuan jumlah. Ya, jadi ingat dalam konsep limit ini kita sudah dapatkan kalau gradien itu atau kemiringan itu mempunyai arti kecepatan atau laju rata-rata, apapun bentuk variabelnya. Nah, dari contoh-contoh masalah pendekatan tersebut, kita dapat menuliskan secara matematis rumus umum untuk limit. Nah, apabila diberikan suatu fungsi f dengan rumus y sama dengan fx, maka berapa nilai y apabila x sangat dekat dengan c? Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh berikut. Nah, di sini misalnya kita punya fungsi fx sama dengan x tambah 1. Yang mau kita tahu adalah berapa nilai fx pada saat x sangat dekat dengan 0.
Di sini kita sulit menentukan nilai eksak dari ini ya. Kalau misalnya kita menyatakan kata sangat dekat. Karena kita tidak pernah tahu seberapa dekat yang dimaksud ini. Nah, dengan menggunakan pendekatan untuk fx, kita bisa menentukan nilai limit dari fungsi ini untuk titik 0. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Di sini dengan fungsi fx sama dengan x tambah 1, terus kita ambil nilai x yang lama-kelamaan itu semakin dekat ke 0, ya, mulai dari x negatif 1, berarti fx-nya 0, ya kan? Karena negatif 1 tambah 1 itu 0. Terus kalau x-nya negatif 0,55, itu berarti fx-nya 0,45, ya, karena negatif 0,55 tambah 1. Terus negatif 0,125 kita dapatkan X-nya itu fx-nya 0,875. Dengan cara yang sama, ini kalian bisa gunakan bantuan kalkulator atau alat hitung di komputer dengan terus mengambil nilai X yang semakin mendekati 0, kita akan dapatkan nilai fx yang ini, ya. Ini dari arah negatif. Bagaimana kalau dari arah X yang positif, kita akan dapatkan juga nilai pendekatan yang akan semakin mendekati nilai tertentu, ya. Kita masukkan masing-masing nilai X-nya, kita akan dapatkan nilai fx seperti ini. Ternyata kalau nilai X-nya semakin dekat ke 0, baik dari arah negatif atau arah kiri maupun dari arah positif atau arah kanan, kita akan dapatkan kalau nilai fx-nya itu akan semakin mendekati 1. Ya. 0,99999 dan seterusnya itu kan mendekati 1. Begitu juga dengan 1,0000001 dan seterusnya. Itu semakin mendekati 1. Nah, dari tabel di atas kita bisa lihat kalau nilai X-nya itu akan semakin dekat 0. Ketika nilai X-nya semakin dekat 0, maka nilai fx-nya itu akan semakin dekat dengan 1. Kalau kita gambarkan dengan grafik, dia modelnya akan seperti ini ya. Baik dari arah kiri atau dari arah bilangan X yang negatif maupun yang dari arah kanan, itu dia akan semakin mendekati 1 untuk nilai X yang sama dengan untuk nilai X yang mendekati 0. Untuk fungsi fx sama dengan X tambah 1 tadi. Nah, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Di sini fungsinya itu Gx sama dengan X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Berapakah nilai Gx pada saat X sangat dekat dengan 1. Ya. Nah, untuk kasus ini jelas bahwa G1 itu tidak ada ya atau tidak terdefinisi. Kenapa? Kalau kita masukkan nilai X sama dengan 1, kita dapatkan kalau G1 itu sama dengan 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1 itu sama dengan 0 per 0. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah hal itu berakibat ke Gx juga tidak ada untuk setiap X sangat dekat dengan 1. Ya. Kalau sama dengan hal tadi sudah jelas tidak ada ya, karena bentuknya 0 per 0. Kalau mendekati 1, nah pertanyaan itu yang akan kita jawab dengan konsep limit. Kita perhatikan kalau misalnya fungsi Gx ini, kita bisa sederhanakan menggunakan aljabar untuk X yang tidak sama dengan 1. Ya. Di mana ini kita bisa sederhanakan menjadi X kuadrat kurang 1-nya kita faktorkan. Jadi X kurang 1 kali X tambah 1 dibagi X kurang 1. Dan didapatkan X tambah 1. Nah, kalau kita menggunakan tabel lagi seperti yang tadi, dengan menggunakan nilai X yang kita ambil itu semakin dekat ke 1, dari arah kiri, ya. Begitu juga dari arah kanan 1, kita ambil nilai X yang semakin mendekati ke 1, kita dapatkan kalau nilai fungsi Gx-nya itu akan semakin dekat ke 2. Ya. Lihat, perhatikan di tabel ini. Dengan begitu, kita bisa mengatakan kalau nilai Gx untuk nilai X yang sangat dekat dengan 1 adalah 2. Ya. Kita lihat, bisa lihat di grafiknya seperti ini. Nah, berdasarkan contoh-contoh tadi, kita bisa turunkan definisi limit fungsi secara formal sebagai berikut. Ya. Jadi fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk X mendekati C, dan kita tuliskan seperti ini. Dibacanya limit X menuju C untuk fx itu sama dengan 0. Itu artinya jika untuk nilai X yang sangat
dekat dengan C, tetapi X tidak sama dengan C, itu berakibat Fx akan mendekati L. Inilah konsep limit yang kita kenal selama ini. Nah, setelah tahu tadi seperti apa limit, di sini saya akan memperkenalkan beberapa sifat dasar limit fungsi, yang mana sebenarnya ini semua telah kalian pelajari di bangku SMA ya. Kalau ada yang sekarang masih SMA itu nanti akan dipelajari, kalau tidak salah itu di kelas 11. Kalau sekarang sudah di bangku kuliah, kalian bisa mengecek kembali pelajaran kalian selama sekolah menengah dulu ya. Jadi kurang lebih ini ada beberapa sifat terkait limit X menuju C untuk suatu konstanta, dia akan menghasilkan konstanta itu juga. Untuk limit X menuju C untuk X itu sama dengan C. Dan beberapa sifat aljabar untuk limit. Baik, untuk di sini ada sifat aljabar penjumlahan dan pengurangan. Terus ada ketika suatu konstanta dikalikan dengan fungsi. Terus ada perkalian limit. Ya, dan ada pembagian limit. Nah, kalau perkalian limit kita bisa memisahkan. Sementara kalau untuk pembagian limit kita bisa pisahkan juga menjadi limit X menuju C Fx dibagi dengan limit X menuju C Gx, asalkan limit dari Gx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Selain itu ada juga sifat-sifat untuk perpangkatan ya. Jadi kalau misalnya limit pangkat suatu bilangan, maka pangkatnya itu bisa kita keluarkan ya. Kita cari limit dulu untuk fungsi fx-nya, baru kita pangkatkan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama itu kita mau cari limit x menuju negatif 1 untuk 3x kuadrat kurang x kurang 6. Ya. Kita menggunakan sifat-sifat yang sudah kita tahu tadi. Pertama, kita bisa pisahkan ini dulu masing-masing. Ya, jadi limit X menuju negatif 1 untuk 3X kuadrat, terus kurang limit X menuju negatif 1 untuk X, terus kurang limit X menuju min 1, negatif 1 untuk 6. Lalu di masing-masing ini kita terapkan lagi sifat-sifat yang sudah ada. Ya. Jadi ini konstanta bisa kita kasih keluar atau koefisiennya, tinggal 3 kali limit X kuadrat, 3 kali limit X menuju negatif 1 untuk X kuadrat, kurang, tadi kita sudah punya sifat kalau limit X menuju negatif 1, terus fungsinya fungsi X, bisa langsung sama dengan negatif 1. Begitu juga untuk limit yang konstanta, bisa langsung sama dengan konstantanya. Ya. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi limit X menuju limit X menuju min 1 untuk X, baru kita kuadratkan. Didapatkan terakhir 3 kali negatif 1 kuadrat tambah 1 kurang 6 sama dengan negatif 2. Nah, kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan sifat-sifat limit tadi, kalian bisa langsung dari langkah yang ini bisa langsung ke yang ini. Ya. Itu kalau kalian sudah paham betul kenapa bisa jadi seperti ini. Jadi jadi seperti ini menggunakan sifat-sifat limit yang sudah kita punya tadi. Ya. Itu diberlakukan hal yang sama untuk contoh-contoh yang berikut ya. Ada contoh yang ini. Contoh kedua itu limit X menuju 2 untuk X kuadrat kurang 2X kurang 15 per X tambah 3. Dengan menerapkan sifat-sifat yang kita punya tadi, kita dapatkan hasil limitnya itu sama dengan negatif 3. Bisa juga langsung, kalau sudah paham, kita tinggal substitusikan nilai X sama dengan 2 ini ke fungsi ini. Didapatkan ini ya. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Itu bentuk akar ya. Limit X menuju 2 untuk akar 1 per 5X kurang 1. Ingat kalau bentuk akar ini kita bisa rubah jadi bentuk pangkat. Ya, yang mana akar ini dia kita rubah jadi pangkat 1/2. Setelah itu baru kita gunakan sifat-sifat limit yang sudah kita punya. Dan didapatkan bahwa hasil limitnya itu sama dengan 1/3. Nah, lihat ini di contoh yang ini kita juga bisa gunakan sifat untuk bentuk pembagian tadi ya. Tapi kita ingat kalau persyaratannya untuk bentuk pembagian yang bawahnya atau penyebutnya itu limitnya tidak boleh sama dengan 0. Tapi ternyata kalau kita ambil, kita selesaikan untuk limit X menuju 1 untuk penyebutnya ini dia itu sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ternyata kalau misalnya dia bentuknya begini, yang penyebutnya 0, kita bisa coba dengan cara melakukan manipulasi aljabar atau menyederhanakan secara aljabar.
Kita tahu kalau X kuadrat kurang 3X tambah 2 itu bisa kita faktorkan menjadi X kurang 1 kali X kurang 2. Ya, begitu juga X kuadrat kurang 1 itu bisa kita faktorkan menjadi X kurang 1 kali X tambah 1. Dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya, kalau X-nya sama dengan 1, kita tidak bisa terapkan ini. Ini X kurang satunya habis, tinggal X kurang 2 per X tambah 1. Nah, inilah yang akan kita cari limitnya. Nah, kita bisa gunakan limitnya dengan cara substitusi langsung dan didapatkan bahwa nilai limitnya itu sama dengan negatif 1 per 2. Ya. Oke, kalau ini bentuknya bentuk akar dengan model yang sama seperti tadi, di bawahnya itu dia 0 ya kalau kita untuk X yang sama dengan 2. Jadi untuk X yang sama dengan 2, bentuk akar ini kita bisa selesaikan dengan cara merasionalkan bentuk akarnya. Yang mana ini kita bisa kali dengan akar sekawannya, yaitu akar X kuadrat tambah 5 tambah 3. Ya. Setelah kita selesaikan, nanti kita dapatkan kalau limit dari fungsi ini itu sama dengan 2 per 3 untuk nilai X yang menuju 2. Kita lanjut ke limit tak hingga. Ya. Nah, selain bentuk-bentuk limit yang seperti tadi, kita juga punya limit untuk X yang menuju tak hingga atau limit ke bilangan tertentu dan menghasilkan tak hingga. Ya, yang pertama ada limit X menuju 0 untuk 1 X. Ya, ini kalau misalnya X-nya semakin kecil, maka bentuk 1 X akan semakin besar. Ya, yang mana semakin besarnya itu kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu semakin besar, makanya dia sama dengan tak hingga. Ya, itu untuk X-nya kalau lebih besar dari 0. Sementara kalau sebaliknya, kalau X-nya kurang dari 0 atau negatif, maka kita akan dapatkan kalau limit X menuju 0 per X ini akan sama dengan negatif tak hingga. Sebaliknya, kalau X-nya menuju tak hingga, maka 1 per X itu akan sama dengan 0 limitnya ya. Limit dari 1 per X untuk X yang menuju tak hingga itu akan sama dengan 0. Begitu juga kalau limit 1 per X yang menuju min tak hingga, dia juga akan sama dengan 0. Sementara kalau X-nya menuju tak hingga untuk X itu akan sama dengan tak hingga, dan kalau X-nya menuju min tak hingga akan sama dengan min tak hingga. Kita lihat di sini ada beberapa contoh. Jadi contoh-contoh ini kurang lebih sama cara penyelesaiannya dengan contoh-contoh sebelumnya. Tapi kita mempertimbangkan untuk nilai XX yang menuju 0 dan menuju tak hingga. Dan dia mengikuti sifat-sifat yang sudah kita punya sebelumnya. Ya. Oke. Nah, kita lihat untuk contoh yang ini, di sini dia limit X menuju tak hingga untuk 3X kuadrat kurang 1 per X kuadrat kurang 2X tambah 5. Kalau kita terapkan yang tadi, sifat yang sebelumnya tentang limit tak hingga itu, kita akan dapatkan bentuknya ini menjadi tak hingga per tak hingga. Ya. Itu bentuk yang cukup absurd ya, atau yang tidak enak untuk kita lihat. Makanya kita bisa melakukan beberapa manipulasi aljabar supaya kita dapat menentukan nilai limit sebenarnya dari fungsi ini ketika X-nya menuju tak hingga. Nah, sekarang kita lihat kalau di kedua persamaan ini, kedua bentuk persamaan ini bisa kita keluarkan nilai X kuadratnya ya. Yang atasnya kalau kita keluarkan X kuadrat, dia menjadi X kuadrat kali 3 kurang 1 per X kuadrat. Yang bawahnya kalau kita keluarkan X kuadrat, jadi X kuadrat kali 1 kurang 2 per X tambah 5 per X kuadrat. Dapatkan bentuk 3 kurang 1 per X kuadrat per 1 kurang 2 per X tambah 5X tambah 5 per X kuadrat. Lalu kita terapkan sifat-sifat limit yang sudah kita punya ya ke bentuk yang ini tadi. Nah, dari sini karena ini yang awal 2-nya konstan, terus yang ini yang bentuk 1 per X kuadrat, 2 per X dan 5 per X kuadrat, kalau X-nya semakin menuju tak hingga, kita punya tadi di sifat sebelumnya, dia akan menuju 0. Ya, sehingga ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0. Menyisakan 2 konstanta yang masih ada ini, yaitu 3 per 1, sama dengan 3.
ya. Kita bisa lihat dari bentuk tadi yang tidak jelas, tahingga per tahingga, ternyata kita bisa dapatkan kalau limit X menuju tahingga untuk fungsi ini, itu dia sama dengan 3. Contoh terakhir merupakan aplikasi limit fungsi pada fisika. Di sini kita lihat posisi sebuah benda terhadap waktu mengikuti persamaan ST sama dengan T kuadrat tambah 4T, dengan T-nya lebih besar sama dengan 0. Pertanyaannya, dengan T menyatakan waktu dan ST menyatakan posisi, berapa laju perubahan posisi saat waktu T sama dengan 2? Ya. Nah, laju perubahan posisi dari T sama dengan 2 sampai dengan 2 tambah H, dengan H tidak sama dengan 0 adalah, ya di sini kenapa 2 tambah H? Karena kita tidak tahu berapa perubahannya ya, perubahan T-nya itu kita tidak tahu, makanya di sini ditambah H. Kita lihat kecepatannya itu bisa didapatkan dengan S kali 2 tambah H kurang S2 per H. Ya, atau ini kan yang atas ini delta S, sementara yang bawah adalah perubahan jaraknya. Ya, itu sama dengan 8 tambah H. Dari mana 8 tambah H? Dengan cara menyelesaikan masing-masing persamaan ini. Dengan menggunakan apa? Menggunakan rumus yang ini tadi ya. ST itu sama dengan T kuadrat tambah 4T. Kalian cukup masukkan 2 tambah H ke persamaan ini, baru diselesaikan. Nah, apabila kita ambil H yang sangat kecil mendekati 0, maka akan diperoleh laju perubahan posisi pada saat T sama dengan 2. Ya, jadi kita ambil limit H menuju 0 untuk VH, ya, yang mana VH-nya tadi itu 8 tambah H. Kalau hanya menuju 0, artinya VH nilainya itu akan menjadi sama dengan 8 tambah 0 itu sama dengan 8. Oke, demikianlah tadi penjelasan saya tentang konsep limit serta beberapa sifat-sifat yang kita punya dalam menentukan limit fungsi dan bagaimana penerapannya dalam dunia fisika tadi ya, terakhir. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.